warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin, para muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita bersama dengan kita dikumpulkan di tempat dan di majelis yang mulia. Semoga kumpul kita bersama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bersama hamba-hamba yang mulia di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang mengarang kitab Sulam Taufik, di dalam majmu' kalam beliau mengatakan wa alaika rahimakallahu bihada'is shalawatil khamsi fi awwali awqatiha. Kalian ini harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu pada waktu yang pertama, awal waktu. Jadi jangan menunggu waktunya hampir habis, lebih-lebih sampai habis, itu dosa besar. Kerjakan sholat 5 waktu itu di awal waktu, karena awal waktu ini awalul waktu ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah, wa akhiruhu afullah. Akhir daripada waktu sholat itu adalah maaf dari Allah. Dalam satu hadis diteruskan itu, wa innal abda la yusalli sholata. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar sholat, walam yukhrijaha min awqatiha, dia tidak mengeluarkan sholat tersebut dari waktunya, walama fatahu min awalil waktu, dan dia tidak kehilangan dari awal waktu, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Maka hal yang seperti itu lebih baik bagi si abad, bagi si hamba, dari dunia dan seisinya. Jadi kalau kita bersama ini mendengarkan adzan sebagai tanda masuknya waktu, segera kita kerjakan sholat. Jangan nunggu. Sering kita tunggu itu doa baik, belum ya waktu ada betul. Apa alasan itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah sering Pak, kadang mobilnya jam setengah siji, setengah siji, mobilnya sampai jam siji, mobilnya sampai setengah loro, mobilnya asal, itu bisa besar. Jadi harus dikerjakan fi awwali awqatiha. Wa addiha ala ahsanil wudu, ala ahsanil wujud. Kerjakan sholat itu dengan cara yang terbaik, wa atammiha, dan cara yang paling sempurna, min ikmali arkaniha wa syurutiha, yaitu dengan menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya sholat. Apa itu rukunnya sholat? Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat itu namanya rukun sholat. Fatihah, kemudian cara kita ruku, cara kita sujud, semuanya harus dikerjakan dengan sempurna. Wasyurutiha, syaratnya, wudhunya juga harus bagus. Tutupi aurat kita dengan pakaian yang sopan, jangan hanya sekedar nutupi aurat, karena banyak dari saudara-saudara kita sembahyang Jumat kaos MU. Kan ada ini Pak, Jumatan kaos MU, kaos incet. Lagi yang lebih radikal, Jumatan lebih pantai, gerakan hijau. Yang paling parah abang ya, Jumatan jaket abang.
Jangan. Watajanubi mubtilatiha, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, wa mufsidatiha, dan hal-hal yang merusak sholat, wa kamilil hudur, sempurnakan hadirnya hati, wal khusyu'an hati, wal ikhlasi fiha, dan keikhlasan hati di dalam waktu mengerjakan sholat. Bagaimana cara kita menghadirkan hati ketika sholat? Kerjakan sholat itu dengan merasakan bahwa kita ini sedang menghadap Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Semuanya pertolongan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dari Allah. Hadirkan itu ketika kita sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap kalimat yang kita baca, terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi setiap bacaan-bacaan yang kita baca, hadirkan dalam hati. Itu cara menghadirkan hati ketika sholat. Wal khusyuk ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting walaupun itu tidak batal. Khusyuk ini adalah hal yang sangat sulit. Tidak ada satupun manusia yang sholatnya khusyuk 100%, nggak ada. Hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika di zaman Nabi diadakan satu sayembara, karena siapa di antara para sahabat yang mampu sholat khusyuk oleh Nabi akan diberi hadiah sebuah selimut yang istimewa, selimut yang mahal, produksi dari negara Syria yang terkenal, kita yang terkenal. Satu persatu dari sahabat melaksanakan sholat. Nabi tahu Pak, ini sudah yang ingin khusyuk, satu persatu khusyuk ilah pada waktu ilah ini kan begitu, satu persatu sampai akhirnya giliran Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Memulailah Sayyidina Ali mengerjakan sholat dengan takbiratul ihram yang khusyuk, Fatihah yang khusyuk, sampai selesai satu rakaat. Masuk rakaat yang kedua, dalam hati Sayyidina Ali terbersit petani selimut kena isu. Udah nggak harus sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tersenyum, gagal beli hero eling selimut. Oleh karena itu kita berusaha ya hanya sekian persen bisa khusyukkan lagi. Caranya bagaimana? Ketika kita ini sholat, selesaikan urusan dunia kita selesaikan, baru sembahyang. Karena setiap kita sholat, hal-hal yang tidak terbayang dalam hati kita ketika sholat itu mesti terbayang. Mau mengerjakan sholat, hari sembahyang pokoknya kepingin misalkan mau beli apa di Indomaret, beli hari sembahyang, nah hukum makanan di Indomaret. Sebelum berangkat boleh beres bayar nih, boleh kontak ini akunnya kalau gede di kontak nyumbung rek kang dele kok akunnya kalau itu boleh ring pawon nih ngomong, kamar tengah sih ngomong, kamar jalan nih ngomong, kamar depan nih ngomong. Mas bayar mas, wah sudah Allah Akbar, baru bayar ya Allah, deleng kuring lama gitu. Sampai cara yang itu untuk mencari barang yang hilang sembahyang mau.
Itu sudah jauh Pak, dari khusyuk sudah jauh. Tapi tetap walaupun begitu kita berusaha semaksimal mungkin di dalam melaksanakan sholat, kita harus berusaha khusyuk dan ikhlas. Ikhlas ini melakukan sholat murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa, tujuannya Allah. Kalau kita ini sholat berjamaah atau sholat bersama orang, harus sama Pak, sholat sendirian dengan sholat bersama di pondok. Bahkan ketika sholat sendiri kita dianjurkan lebih baik, artinya semuanya harus dilebihkan daripada kita sholat bersama. Orang yang ikhlas itu, kalau sholat bersama, dia mengerjakannya normal, baca suratnya yang tidak panjang, dengan baca ruku ya dengan sujud ya dulu. Itu kalau bersama orang. Tapi kalau sendirian, sujud dengan sujud yang lama, ruku dengan ruku yang lama, baca surat dibaca surat Yasin, Waqiah, itu sendirian. Itu orang ikhlas itu begitu. Ojo diwalik Pak, wapan dewe kan sing kakek surat, belum surat inna abainaka kautsar bikul audin nas. Tapi kapan imam bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin nabaril azim. Masjid tambah gede tambah tuh surat ini ngapalake. Oh, itu namanya riya gitu. Waktu disunaniha, lakukan sunat-sunatnya sholat, wahai atiha, sunat hayat sholat. Sunat sholat itu ada dua, ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu sunat yang mendekati wajib, sehingga apabila ditinggalkan kita dianjurkan dan disunatkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Nonton itu sunat ab'ad ada dua, tahiyat awal dan qunut. Itu sunat ab'ad. Kalau sunat hayat, takbiratul intiqal, itu angkat tangan, itu sunat. Wa adabnya, dan lakukan adabnya sholat. Masuk pakai wangi-wangian, pakai siwakan, kalau Jumatan pakai baju putih, pakai surban, itu adab. Wahdar minal ghaflati, berhati-hatilah jangan sampai kalian lalai, bayang lali, bayang asap, dia lali kakak, liru, iki telu tak apa, itu ghaflah sudah. Kan betul biasa besar, kangaran ibadah sopo. Tinggal teramai, itu sudah berarti lalai sudah, hanya sekedar sekotul fardi, belum apa-apa, ya itu telu harus 3, nanti saja. Wal ujub ini ku bangga, pakai kebijian, sama ciri apa tadi kampaliku isun dojo. Waria riya dengan sholat walam. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudara sekalian, anna sholata imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Maka di dalam hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Wahya lahu bimansilatir ra'si minal jasad. Sholat itu untuk agama posisinya seperti kepala dari badan. Orang ini
Kalau masih punya kepala tetap dikatakan hidup, Pak. Oke? Walaupun tidak punya tangan tetap hidup, tidak punya kaki tetap hidup, tidak punya mata tetap hidup, tidak punya hidung tetap hidup. Kalau punya kepala. Tapi kalau sudah tidak punya kepala, maka orang tersebut dikatakan sudah mati. Itu gelit tidak mati. Sholat juga begitu. Orang ini kalau ngomong pandai zakat, tetap masih agama Islam. Hingga tetap bagi agama Islam. Tapi ketika sudah tidak sholat, berarti dia sudah tidak Islam. Katanya Imam Haddad, as-sholatu, sholat itu bimanzilati rosi minal jasad. Aman la hayata lahu liman la rosalahu la dina liman la sholata. Sebagaimana orang tidak punya kepala tidak hidup, begitu pula orang yang tidak sholat berarti dia tidak punya agama. Waqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min idu'atiha. Nabi telah memberikan peringatan keras, jangan sampai menyia-nyiakan sholat. Wasyaddada fi tarkiha, dan beliau mengancam dengan ancaman yang keras di dalam meninggalkan sholat. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki tarkus sholati. Di antara seorang laki-laki dan di antara kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Wa fi riwayatin bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholati. Di antara seorang hamba dan di antara kekafiran itu meninggalkan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihadun. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia benar-benar kafir dengan terang-terangan. Orang yang mati dia tidak sholat, bagi enten biasa di kampung enggak sudah yang belas. Orang yang tidak sholat itu ketika sakit tidak boleh dijenguk, disambut jenazah. Ketika mati tidak boleh ditakziahi, tidak boleh dikubur di kuburan umum untuk umat Islam. Orang yang mati dan dia orang yang tidak sholat itu kalah dengan anjing yang suka ngamuk, anjing galak ini. Lagi mulia anak itu agama bagaimana? Bukan saya. Nah, sekarang banyak orang yang tidak sholat, ketika itu wah yang sudah ya Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian di antara kami dan di antara mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah benar-benar kafir. Jadi al-ahdu, perjanjian. Apa perjanjiannya itu? Sholat itu. Oleh karena itu pulau kali jenengan ini, sholat harus menjadi perhatian utama. Pulau kali jenengan ini syukur dari sunat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umatun marhumah, umat yang dapat kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami telah mewariskan sebuah kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa hamba yang dipilih oleh Allah? Kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara umat Muhammad itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, banyak maksiat, banyak dosa, banyak melanggar. Di antaranya lagi muqtasid sedengan, di antara lagi yang elit yang suka ibadah tidak mau berbuat dosa. Tapi semuanya masuk surga. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wasabiq bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisabin." Sabiq bil khairat masuk surga dengan tanpa dihisab. Wal muqtasid yadkhulul jannata bihisabin yasirin, dihisab dengan hisab yang mudah. Wa zalim li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri, yadkhulul jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Tidak akan memiliki pertolongan, artinya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad kecuali orang yang telah membuat perjanjian kepada Allah yang Maha Penyayang. Artinya sinten kang angsal sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku tiyang kang nglampahi sembahyang. Kang akeh dosane pun ketika masih tetap sholat, dia ada harapan masuk ke dalam surga, yaitu dengan pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu, keadaan kita bagaimanapun sembahyang ini nomor surga. Ojo sampai dengan namanya sholat sembrono, itu adalah kita. Nah, ketika kita ini sudah rutin mengerjakan sholat, alhamdulillah, andai nomor kali ditambahi sembahyang jamaah. Dipakai bismillah, mungkin istiqomah. Dan dengan subuh perintah, maghrib Nabi Isa, kau bisa niki-niki, usahakan setiap malam, kapan sakit nih guys. Kalau nggak ada kegiatan di rumah, mantun maghrib, ojo mulai parmu, paling wajar loh. Ini dulu sampai Isya, makanya Isya langsung. Kita sudah tambah tua, kan gimana? Dengan saya waktihan, baca roti, kita barusan baca roti, ini luar biasa. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok kaum fi baitin min buyutillahi, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yadkuruna Allah Ta'ala, mereka berzikir kepada Allah, yuriduna bidzalika wajh Allah, mereka mengharapkan dengan itu keridhaan Allah, illa badalullahu lahum illa ghafara lahum, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, wa baddala sayyi'atihim hasanat, dan Allah akan mengganti kejelekan dengan kebaikan. Terus kalau kalian jenengan lenggah saniki-niki, pertama kita buka pengajian kita dengan zikir kepada Allah, membaca ratib, dosa-dosa kita yakin ini sabda Nabi akan dihapus oleh Allah. Amin. Diampuni oleh Allah dan diganti dengan
pahala kebaikan. Wa Abdullah bin Syakir qala, Abdullah bin Syakir berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah melihat sesuatu dari amal perbuatan yang apabila ditinggalkan merupakan kekafiran, kafir kecuali sholat. Itu sahabat Rasulullah. Yang zakat masuk kafir, yang gaji yang kafir, yang puasa yang kafir. Tapi ketika tidak sholat, sahabat langsung kafir. Kira-kira kalau begitu, desa mesti enten bagai, walaupun desanya dosa NU misalnya, ono biaya malah yang harus biaya, akan jadi perhatian kita bersama. Wajibu ala insan, ala ihtimam bisya'niha fi nafsihi. Maka wajib bagi setiap manusia perhatian dengan urusan sholat. Fi nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa fi ahlihi, keluarganya. Kadang ada suami padang nang masjid, wadon dengan kan enten wonten niku. Wadon genengaken tangis api. Sebelum bukan itu sekarang yang makin ngantuk, bukan ada ngantuk urusan sebaya. Wawaladihi, anaknya, wasaili man ra'ahu mutahawinan biha, dan orang lain yang dilihat sembrono dengan sholat, atau muqassiran fiha, atau tidak sungguh-sungguh dalam sholat. Anjing Nabi Muhammad SAW niku nggak ada anak Siti Fatimah. Siti Fatimah orang yang ahli ibadah, tak pernah putus, tak pernah meninggalkan sholat karena beliau tidak pernah haid. Al-Batul punya menantu Sayyidina Ali, Babul Ilm, Imamul Masyriq wal Maghrib, tapi urusan sholat Nabi setiap malam, ya ahlal bait, sholat. Ini kanjeng Nabi itu Sayyidina Ali kali Siti Fatimah. Kita ini siapa, terus anak kita siapa? Jadi ini harus jadi perhatian kita bersama di urusan sedaya yang berbagai. Di blokan dengan Allah ja'alna min muqimis sholat, masuk orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Insyaallah sholat kita terjaga, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.